Adat istiadat desa setempat, jika ada orang yang meninggal meskipun di malam hari, maka jenazah tersebut akan dimakamkan dalam waktu 3 jam mendatang. Salah satu dari mereka di keremangan malam tampak sosok perempuan yang wujudnya mirip sekali dengan Mbak Susi. Dari postur tubuh, wajah, memang dari awal dimandikan jenazahnya dengan sangat-sangat aneh. Matanya tidak bisa dipejamkan, kapasnya lepas, matanya masih terbelalak, tertawa tapi mulutnya tersebut ditutup. Beliau mencium aroma seperti aroma bau bangkai ayam. Ternyata benar, benda tersebut bergerak-gerak dan dengan mata terbelalak, dan penjaga dan penjual soto tersebut memastikan bahwasanya itu adalah kepala manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat misteri dimanapun berada. Saya Aji, kembali di channel saya Cerita Misteri Via. Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah cerita tentang pengalaman mistis yang terjadi pada kira-kira tahun 98, yang terjadi di sebuah pedukuhan di Jawa Timur. Begini kisahnya. Mbak Susi adalah sosok pengantin baru yang kira-kira baru menikah dengan suaminya 8 bulan. 8 bulan pernikahan tersebut suka duka dilalui bersama. Tidak ada nampak perpecahan rumah tangga dalam rumah tangga keduanya. Namun tidak disangka pernikahan yang masih berumur seumur jagung tersebut mengalami sebuah bencana, yaitu bencana rumah tangga, peretakan rumah tangga yang kira-kira disebabkan oleh suaminya. Di mana-mana yang namanya godaan setan tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, bahkan orang yang kadar ilmu agamanya sudah tinggi pun kadang masih terkena godaan setan. Suami dari Mbak Susi yang bekerja sebagai buruh pabrik tersebut ternyata diketahui sudah memiliki anak dari perempuan lain, dan diduga sebelum menikah dengan Mbak Susi, suaminya tersebut sudah menjalin hubungan lebih lama dari wanita lain. Dan akhirnya karena frustasi, Mbak Susi tersebut memutuskan untuk gantung diri, yakni sebuah tindakan yang sangat-sangat bertentangan dengan norma dan agama. Singkat ceritanya, ketika suaminya pulang dari bekerja, kira-kira habis isya, suaminya mendapati Mbak Susi tersebut sudah tergantung, dan jasad Mbak Susi tersebut tergantung tepat berada di depan pintu kamarnya. Kondisi jenazah tersebut sangat mengenaskan, dengan kondisi mata terbelalak, lidah menjulur ke depan, menjulur keluar, dan kondisinya lidahnya biru, dan kemudian di bawahnya, mohon maaf, isi yang ada di dalam perut, kotoran itu keluar. Dan kampung yang tadi sebelumnya tenang menjadi gempar dan heboh ketika terdengar kabar bahwasanya Mbak Susi, salah satu warga yang notabene sebagai pengantin baru tersebut, gantung diri atau mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis. Tetangga, bahkan ada dari kampung sebelah yang ikut datang
menyaksikan apakah betul ada seseorang yang bunuh diri. Dan tetangga-tetangga pun sangat terkejut, tidak menyangka bahwasanya Mbak Susi yang ramah ternyata di depan mata mereka mati dengan cara mengenaskan. Tidak lama dari itu aparat pun datang, diiringi isak tangis yang memilukan dari keluarga, terutama ibu dari Mbak Susi. Karena sebelumnya Mbak Susi tidak pernah menceritakan masalah yang ada dalam rumah tangganya kepada orang tuanya sekalipun, apalagi orang lain. Namun tiba-tiba Mbak Susi meninggalkan mereka dengan cara yang amat tragis. Adat istiadat desa setempat, jika ada orang yang meninggal meskipun di malam hari, maka jenazah tersebut akan dimakamkan dalam waktu 3 jam mendatang. Pada akhirnya tetangga seperti biasa, jika ada tetangga yang sedang meninggal, yang sudah meninggal, mereka sama-sama berdatangan, bergotong royong mengurus jenazahnya tersebut. Ada yang mengambil keranda mayat, ada juga yang memandikan. Dan kebetulan jenazahnya tersebut tidak melalui otopsi, tidak dibawa ke rumah sakit, dan orang tuanya pun ikhlas, dan juga keluarganya termasuk suaminya ikhlas untuk dimakamkan langsung secara keagamaan. Dan akhirnya kejadian-kejadian janggal pun mulai muncul. Di antaranya ketika memandikan, kebetulan jenazahnya perempuan, yang memandikan adalah para ibu-ibu, para kaum ibu-ibu memandikan jenazahnya Mbak Suci tersebut. Kejanggalan pertama ketika mata jenazah tersebut tidak bisa ditutup. Mulai dari itu, ketika ditutup tiba-tiba terbelalak kembali, ketika ditutup terbelalak kembali. Namun lidah yang menjulur keluar tersebut masih bisa disembunyikan karena masih terikat dengan tali yang biasanya diikatkan pada orang mati. Namun untuk matanya masih dalam keadaan terbuka. Dan yang kedua, ketika para pemuda, biasanya yang mengambil keranda mayat tersebut para pemuda, bisa dikatakan karang taruna, mengambil keranda mayat yang posisi letakkan keranda mayatnya tersebut berada di pos kuburan atau di pos pemakaman. Keranda mayat tersebut diambil. Nah, salah satu pemuda, kira-kira ada 5 orang, ada yang mengambil keranda tersebut, dan salah satu dari mereka di keremangan malam tampak sosok perempuan yang wujudnya mirip sekali dengan Mbak Susi, dari postur tubuh, wajah. Di keremangan malam tersebut berbentuk seperti postur tubuh wanita. Wajahnya pun tidak tampak jelas. Dan orang tersebut mengabaikannya. Dia menganggap ini hanya halusinasi. Keranda mayat dibawa pulang. Akhirnya tiba di rumah duka. Pada saat itu tokoh masyarakat kalau di sana nyebutnya mudin. Pak Mudin sudah mengkafani rapi sekali sama Bu Mudin. Ketika keranda mayat sudah ada di situ, seketika jenazah dimasukkan ke dalam keranda. Tidak nampak kejanggalan apapun. Sholat jenazah juga berjalan lancar, dan orang-orang pun masih berkerumpul, ya, menceritakan biasa. Kalau ada orang yang matinya tidak wajar, selalu muncul desas-desus yang aneh-aneh, seperti nanti kalau mati dalam keadaan ini menjadi jerangkong, atau menjadi kuntilanak, menjadi sundel bolong, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah rumor atau mitos yang sudah kebiasaannya orang Jawa.
Dan ketika itu Pak Mutin memberangkatkan jenazahnya Mbak Susi yang sebelumnya seperti adat atau seperti aturannya agama Islam, ketika memberangkatkan jenazah tersebut, jadi Pak Mutin tersebut meminta persaksian. Semua orang mengatakan Mbak Susi orangnya baik, orangnya baik, orangnya baik. Ketika sudah upacara pemberangkatan selesai, jenazah pun diberangkatkan. Ketika perjalanan ke makam, kira-kira antara rumah duka dan makam, perjalanannya sekitar 500 meter dari rumah duka, setengah kilo perjalanan. Di tengah perjalanan tersebut hujan lebat, hujan yang amat lebat disertai angin kencang. Namun angin kencang tersebut tidak berlangsung lama, sampai-sampai bunga yang ada di atas keranda tersebut terbang, kemudian ditaruh lagi di atas keranda. Tibanya di pemakaman tidak ada kejanggalan apapun, tapi hujan masih sangat-sangat deras hingga air tersebut menggenangi di liang lahatnya Mbak Susi tersebut. Waktu itu belum ada inisiatif untuk menyedotnya dengan pompa air, jadi dibiarkan tergenang, hanya dikuras dengan ember biasa. Dan suatu hal yang mengejutkan, ketika jenazah diturunkan dan tali pocong itu sudah dilepas dan jenazah sudah diiringkan atau dimiringkan ke arah kiblat, tiba-tiba jenazah tersebut kembali terlentang, kembali berbaring lagi terlentang, dan kapas yang membungkus matanya terlepas, sehingga orang-orang tersebut, orang-orang yang ada di sekeliling liang lahat tersebut menyaksikan bahwa jenazah tersebut matanya terbelalak. Memang dari awal dimandikan, jenazahnya dengan sangat-sangat aneh, matanya tidak bisa dipejamkan. Jadi, kapasnya lepas, matanya masih terbelalak. Karena mungkin saja memang kondisinya mati dalam keadaan gantung diri, atau bola matanya kaku, sudah terlalu lama tergantung, bola matanya keluar sehingga tidak bisa dipejamkan. Dan orang-orang pun kaget seketika itu. Kembali jenazah diiringkan seperti biasa, diganjal, kemudian dikasih telisik atau papan penutup. Hujan masih saja turun dengan deras, bahkan semakin deras. Setelah itu ditimbun, sudah rapi ditimbun, ditalkin, kemudian disusul dengan suara gemuruh petir yang menyambar-nyambar. Akhirnya orang-orang buru-buru pulang. Keadaan sudah mulai mencekam, hujan deras disusul gemuruh petir. Akhirnya orang-orang pulang. Hanya sisa satu penjaga makam, sebutlah namanya Pak Darso. Nama sengaja saya samarkan. Pak Darso ini adalah seorang penjaga makam, karena mitos di sana masih kental dengan mitos-mitos ilmu hitam, di mana orang yang meninggal dalam kondisi perawan, orang yang meninggal dalam kondisi gantung diri, biasanya kalau tidak ditunggu makamnya tersebut sampai 40 hari, biasanya ada yang dibongkar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 98 tidak banyak listrik yang masuk ke dalam desa. Mungkin lampu-lampu yang terang seperti sekarang belum ada. Hanya lampu, istilahnya kalau di kampung itu dop. Ketika itu dop yang masih berwarna kuning. Dan hanya itu satu-satunya sumber cahaya yang ada di pos makam tersebut. Dan alangkah kagetnya, di sebelah pos keranda mayat tersebut, Pak Darso menyaksikan sosok wanita yang berdiri di kegelapan malam di samping pos keranda mayat tersebut.
Pak Darso memang sudah hal biasa, dianggap hal biasa seperti itu. Bahkan dengan beraninya Pak Darso ini mendekati sosok tersebut bertanya, "Wih, sinten jenengan?" Tanya Pak Darso menggunakan bahasa Jawa. Sosok tersebut tidak menjawab. Justru dengan jelas Pak Darso tersebut mendengar suara wanita tersebut dengan tertawa, namun tertawa seperti orang yang mulutnya tertutup. Kira-kira berbunyi 2 kali. Dalam dada Pak Darso tersebut menyebut asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tiba-tiba sosok tersebut hilang seperti tertelan angin. Hari pertama Pak Darso sudah menyaksikan sosok arwah yang mirip Mbak Susi tersebut. Dan hari kedua tidak nampak apapun, suasana masih terang benderang. Hari ketiganya Pak Mutin, istilahnya Pak Mutin itu adalah sosok pemuka agama kalau di kampung. Biasanya kalau ada orang menikah, ada orang meninggal, itu biasanya Pak Mutin adalah bertindak sebagai pemuka agama yang terdepan. Bagian memandikan jenazah, mengurus jenazah, tanggung jawabnya Pak Mutin. Dan ketika hari ketiga, atau kalau istilahnya orang Jawa itu malam telung dino, nah, di situ Pak Mutin mendengar suara ketukan pintu. Suara ketukan pintu sebanyak 3 kali, tanpa ada suara salam, kata permisi kula nuwun seperti adanya orang Jawa. Hanya ketukan pintu yang suaranya terdengar jelas. Ketika itu waktu menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam. "Bapak mau kemana?" tanya Bu Mutin. "Bu, sepertinya ada tamu." Tapi dalam benaknya Pak Mutin ini sudah paham, karena bagi Pak Mutin hal tersebut sudah hal biasa. "Bu, mungkin ada tamu, Bu." Akhirnya Pak Mutin ke pintu, ke depan pintu, membuka pintunya yang terkunci. Dan ketika pintu tersebut dibuka, tidak tampak seorang pun. Dan diiring hujan deras dan lampu yang amat-amat minim cahayanya, karena waktu itu lampunya dop. Dan terlihat jelas di bawah pohon pinang. Di depan Pak Mutin itu ada, di depan rumahnya Pak Mutin kira-kira ada pohon pinang, pinang raja kalau orang dulu. Ada yang menyebut pinang druwo, itu ada 2. Di sebelah kiri dari pinang yang paling kiri tampak sosok wanita. Nampak sosok wanita, wujudnya seperti Mbak Susi. Pak Mutin dari kejauhan, "Assalamualaikum, monggo pinara," kalau orang Jawa. "Mari silahkan kemari kalau ingin bertamu." Lagi-lagi sosok tersebut tertawa seperti orang tertawa, tapi mulutnya tersebut ditutup. Kemudian dalam firasatnya Bapak Mutin, karena sosoknya tersebut mirip dengan Mbak Susi, lantas Pak Mutin melafalkan 1 kali ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai selesai. Dan kemudian membaca suratul Fatihah 1 kali, dikirimkan kepada arwahnya Mbak Susi. Dan dalam keremangan malam, tiba-tiba sosok perempuan yang berdiri di pinggir pohon pinang yang besar tersebut, yang nampak pakaiannya berlumuran lumpur, coklat lumpur. Kemudian
semakin menghilang di tengah gelapnya malam. Kemudian Pak Mutin, astagfirullahaladzim, dan kemudian beliau masuk lagi untuk menuju kamar istrinya. Ada apa Bapak? Kata Pak Mutin, ada tamu Bu tadi sebentar. Di lain hari ada perkumpulan para pemuda. Zaman dulu pos kampling masih selalu ramai. Jadi kegiatan tersebut bermacam-macam sekali, mulai dari karambol, memainkan domino dan lain-lain. Dan di saat itu acaranya ditambah dengan bakar-bakar singkong. Kira-kira acara tersebut dihadiri oleh 12 orang pemuda di kala itu. Lampu belum terang benderang, masih lampu seadanya, orang menyebutnya dop, di perempatan jalan tersebut. Masih belum banyak penerangan jalan. Api unggun yang membesar menjadi salah satu sumber cahaya untuk acara mereka. Dan mereka pun mengadakan acara hingga larut malam, kira-kira sampai menjelang pukul 1 dini hari. Tiba-tiba salah satu dari rekan mereka melihat sosok yang nampak di antara jarak 100 meter. Wanita yang menunduk lemas, seakan-akan menampakkan sebuah penderitaan batin. Menunduk lemas dengan rambut dan pakaian yang bercampur lumpur. Sebut saja namanya Rodin. Hei Rod, lihat itu. Lihat apa? Ketika itu rekan-rekannya tidak melihat. Katakanlah yang melihat ini namanya Faisal, nama samaran. Faisal memanggil temannya Rodin. Rod, lihat itu. Depan apa? Ada sosok perempuan. Yang mana? Rodin tidak melihat. Kemudian tangannya ini dipegang oleh Faisal. Lihat. Dan ketika itu, dengan mata kepalanya sendiri, Rodin ikut melihat dan menyaksikan bahwasanya ada sosok tersebut berdiri tepat. Berdiri tepat kira-kira di penerangan jalan, di depan rumah tetangga. Lampu kira-kira hanya dop kecil. Di keramang-ramangan tersebut ada seseorang yang nampak berdiri di situ, berupa sosok wanita. Seketika itu Rodin memanggil kawan-kawannya yang lain. Iko sopo. Sosok tersebut terus menatap dengan tajam sekumpulan pemuda-pemuda tersebut. Iko sopo. Kalau bahasanya orang sana, kayak sopo. Bahasa Jawanya. Itu siapa? Kemudian ketika itu, dengan memberanikan diri, pemuda-pemuda tersebut bergandengan tangan mendekati sosok tersebut. Ternyata alangkah kagetnya, ada yang mengenal sosoknya dari postur tubuhnya, dari bentuk rambutnya, dari caranya berdiri. Dan pada waktu itu desas-desus tentang kematiannya Mbak Susi yang tidak wajar masih beredar kental. Jadi spontan salah satu dari teman tersebut, dari kawanan pemuda tersebut, dengan menunjukkan jari berteriak, Mbak Susi. Dan 12 orang tersebut, pemuda tersebut kabur kalang kabut. Ada yang sedang memakan singkong-singkongnya dibuang. Ada juga yang sampai meloncati pagar yang terbuat dari bambu, hingga pulang kakinya berdarah-darah karena terkena bambu. Ketika itu pagi harinya langsung beredar luas. Saya kemarin ditemui Mbak Susi. Kami kemarin ditemui Mbak Susi. Dan beredar luas di kampung tersebut.
Dan kira-kira selang 1 bulan, ada seorang pedagang soto dari tetangga sebelah yang biasanya menjajakan sotonya di kampung tersebut. Berangkat dari rumah, pedagang tersebut tidak mengalami hal janggal apapun. Ketika di jalan ada orang beli, dilayanin, orang beli, dilayanin. Tiba kira-kira di kampung atau di kampung tetangga di mana Mbak Susi tersebut meninggal atau tewas dalam keadaan mengenaskan. Tepat berada di perempatan di mana yang bulan lalu para pemuda tersebut dihantui sosok Mbak Susi tersebut. Pedagang soto tersebut berhenti tepat di perempatan jalan tersebut. Dan pada akhirnya ada satu orang pembeli, dan pembeli tersebut ibu-ibu. Pak, soto pak, nggih, pedes napa mboten? Nggih, pedes. Setelah pembeli tersebut dilayanin, pembeli tersebut pulang dengan membawa soto. Dan tiba-tiba entah kenapa bulu kuduk dari pedagang soto tersebut yang merupakan bapak-bapak berusia sekitar 40 tahun tiba-tiba merinding sejadi-jadinya. Tiba-tiba tubuhnya merinding seperti ada hawa yang tidak beres di sekelilingnya. Dan alangkah mengejutkan lagi, yang menambah beliau merinding, ternyata setelah selang beberapa menit beliau mencium aroma seperti aroma bau bangkai ayam. Ini bau busuk apa sih? Dilihat sekelilingnya nggak ada bangkai. Dilihat ke kiri, toleh kanan, toleh kiri nggak ada bangkai. Apa rodaku tadi menginjak bangkai? Tidak. Dan ada suara tumbas, tumbas pak. Menoleh ke belakang tidak ada siapa-siapa. Jadi pedagang soto tersebut semakin menggigil, siapa ini? Ditoleh. Nah, alangkah terkejutnya lagi ketika melihat di atas gerobaknya tersebut, di payung gerobaknya tersebut, seperti ada benda berwarna hitam dan berambut. Ternyata disitulah bau bangkai tersebut bersumber. Ketika didekati, apa itu? Kalau orang pedagang soto tersebut tidak membawa petromak, tapi lampu ublik kalau dalam bahasa Jawanya, lentera. Ya, jadi pedagang soto tersebut membawa lentera. Jadi pedagang tersebut membawa lentera. Lentera itu dilepas, kemudian untuk menerangi benda apa tersebut kok bau bangkai. Apa masa kejatuhan bau bangkai ayam? Apa masa kejatuhan bangkai ayam? Ternyata ketika lentera tersebut dinaikkan ke atas, alangkah terkejutnya. Di kegelapan malam tersebut, bapak penjual soto tersebut mengira bahwa di situ adalah kepala manusia, sosok kepala manusia. Awalnya penjual soto tersebut tidak percaya, tapi ketika diulang sekali lagi lentera tersebut dinaikkan, ternyata benar benda tersebut bergerak-gerak dan dengan mata terbelalak, dan penjaga dan penjual soto tersebut memastikan bahwasanya itu adalah kepala manusia. Seketika itu langsung tancap gas penjual soto tersebut sambil teriak, hantu, 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 sampai kecapnya tumpah. Beliau tidak menghiraukan dagangannya lagi, mendorong gerobaknya sekeras-kerasnya. Dan cerita itu berlanjut hingga sangat lama, dan desas-desus tersebut berlanjut hingga sangat lama. Kira-kira ada 2 tahun. Cerita tentang kematian Mbak Susi yang sangat tragis, dan juga isu yang beredar bahwasanya Mbak Susi tersebut
gentayangan, menjadi sosok roh gentayangan di kampung tersebut masih sangat beredar kental hingga lamanya 2 tahun. Sahabat-sahabat misteri yang saya hormati, begitulah kisah dari seseorang ibu rumah tangga yang mati secara mengenaskan dan tidak wajar. Mbak Susi dengan menampakkan diri dalam wujud wanita, di mana raut mukanya menampakkan sebuah penderitaan yang amat mendalam di kematiannya tersebut. Hingga kabar tersebut hilang seiring berjalannya waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, dan semoga kita semuanya tidak terbujuk oleh rayuan setan yang pada akhirnya membawa bencana pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat misteri yang saya cintai dimanapun Anda berada, nantikan terus kisah-kisah dari channel Cerita Misteri Via yang nantinya akan kita tayangkan kembali cerita-cerita yang lebih seru, tentunya masih dalam seputar cerita mistis dan horor. Dan untuk mendukung channel ini supaya cepat berkembang, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan ikuti terus cerita-ceritanya. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.